Oke guys, jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gue akan bahas ya. Jadi bakalan banyak universitas ini mengalami kebangkrutan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pandemi juga kan. Sekarang kelas itu kalau misalnya teman-teman sekolah itu jarang banget orang tuh ke university. Mereka tuh lebih baik memakai Zoom atau Google Meet. Ya, jadi nantinya bakalan universitas ini terbengkalai kalau misalnya pandemi ini terus berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak di universitas itu sekolah tinggi-tinggi gitu ya, bisa sampai 4 tahun. Ya, ini jujur aja nih, gue sebagai pengusaha ya nggak besar-besar banget. Gue ngerasain ketika ada orang yang baru lulus kuliah, itu jujur itu nggak bisa kerja guys, ya. Jujur, skill yang mereka pelajarin di sekolah atau di university itu nggak berarti banget ketika masuk kerja. Jadi banyak juga teman-teman gua yang pengusaha-pengusaha itu bilang gitu, curhat lah bahasanya, kok sekarang anak-anaknya tuh nggak bisa siap kerja gitu ketika lulus kuliah. Bahkan mereka tuh ketika baru masuk itu benar-benar nol putung dari disiplin, dari apa namanya, eh, apa ya, dari cara kerja, etos kerja, semangat, ya kan, kerja keras itu nggak punya semua. Padahal lulusan S1 lah bahasanya, minimal kan sekarang S1 kan orang terima gitu ya. Dan itu yang terjadi di lapangan gitu. Yang terjadi di lapangan adalah banyak anak-anak yang baru lulus kuliah itu kalau mungkin belum pernah pengalaman kerja setahun 2 tahun ya nggak bisa kerja apa-apa gitu. Lah, pertanyaan gue adalah lu ngapain kuliah sampai 4 tahun, bahkan 5 tahun, ada yang 6 tahun kuliah, tapi ketika lu masuk ke perusahaan lu nggak bisa apa-apa dalam pekerjaan. Dan itu terjadi. Jadi gue juga banyak tuh rekrutmen itu kan. Nah, kenapa banyak orang tuh rekrutmen terus? Kenapa? Karena memang ketika mereka magang pun mereka nggak bisa skill apa-apa. Mereka hanya teori, ide-ide doang, tapi secara praktek nggak ada gitu. Banyak anak-anak muda sekarang yang disuruh praktek nggak ada gitu. kalau gue dulu tuh kalau gue dulu memang pengalaman gue tuh lebih banyak lah bahasanya. Dari dulu kerja ke Papua, ke Singapura, ke Malaysia, ya kan. Bahkan gue berhenti kuliah, stop kuliah, dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah kerja, karena waktu itu keuangan keluarga gue juga lagi kurang bagus. Jadi gue lebih memilih untuk kerja dan adik gue yang kuliah. Justru adik gue itu lulusan S1 gitu. Gitu. Gue mengalah, ya udahlah adik gue yang kuliah. Jadi orang tua gue biayain adik gue kuliah selanjutnya kayak gitu. Dan akhirnya gue mungkin pengalaman 3 tahun 4 tahun di dunia kerja, dan akhirnya gue bisa dipercaya di perusahaan-perusahaan gitu ya, sampai sekarang gue buat perusahaan sendiri gitu ya. Pada intinya adalah terkadang tuh teman-teman tuh buang waktu terlalu lama untuk belajar. 4 tahun, 3 tahun, ya kan, 5 tahun gitu ya, terlalu lama teman-teman untuk belajar. Padahal seharusnya ketika lu udah lulus kuliah, itu harusnya ya lu harusnya udah bisa kerja. Nggak usah lagi ketika masuk itu belum siap kerja, tunggu setahun dulu, itu rugi di perusahaannya. Jadi sebenarnya di perusahaan itu rugi ketika merekrut seseorang sarjana dan dia tuh nggak bisa apa-apa, itu rugi jujur. Mungkin dia akan merasa kerugian di 6 bulan pertama, setelah itu mungkin bisa konsisten lah ya. Jadi dia kerugi 6 bulan pertama, itu juga kalau 6 bulan stay di situ. Terkadang ada generasi Z ini 3 bulan udah keluar, 2 bulan udah keluar, nggak tahu, bukan masalah gaji juga, katanya nggak nyaman, katanya nggak ini gitu ya. Jadi kalau menurut gue, dan akhirnya gue menciptakan produk outsourcing academy, di mana gue punya standar akademi yang membuat orang tuh bisa memiliki skill kerja. Ketika lulus itu udah pasti diterima kerja gitu, ya kan. Biar teman-teman nggak buang-buang waktu, ya kan, kirim surat lamaran ke perusahaan-perusahaan kan. Kalau misalnya teman-teman kirim perusahaan-perusahaan kan belum tentu dibaca surat lamarannya. Lebih baik teman-teman join di outsourcing academy, teman-teman nanti belajar, nanti kita referensikan ke beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi kita yang akan mereferensikan, manajemen yang akan mereferensikan ke perusahaan A, ke perusahaan B. Kadang teman-teman biarin magang dulu. Jadi tujuannya untuk magang pertama
ini loh, action dulu lah bahasanya, teman-teman kasih promosi gitu, teman-teman ngasih kepada perusahaan promosi ketika mereka, oh ini bagus nih, ini bagus nih, baru ketika nanti lulus dari Akademi Milliarder Boy langsung di ACC diterima. Jadi sistemnya tuh kita ya kayak orang dalam lah bahasanya. Di outsourcing itu ya teman-teman nggak mungkin dapat kerja kalau nggak ada orang dalam. Maksudnya orang dalam ini ya bukan nyogok ya, tapi orang dalam di sini dimaksudkan adalah orang yang kenal dengan perusahaan tersebut. Contoh misalnya teman-teman nggak punya relasi dalam, nggak punya relasi kan, untuk daftar itu kan kemungkinan kecil untuk diterima. Tapi ketika teman-teman bergabung di outsourcing akademinya Milliarder Boy, ya teman-teman cukup belajar selama 3 bulan. Nanti kita tujuannya belajar itu nanti ketika magang di beberapa perusahaan, oh teman-teman ada beberapa kesalahan. Nah, saya koreksi di sini ini salah nih, harus kayak gini. Jadi kita teori langsung praktek, teori praktek. Itu yang gue lakuin di masa lalu gue. Jadi gue tuh nggak terlalu banyak teori. Jadi ketika teori udah mulai stop dulu nih. Ibaratnya kayak baca buku. Baca buku tuh jangan langsung semuanya dibaca. Satu bab praktekin, satu bab praktekin, satu bab praktekin. Ya, jadi kebanyakan tuh akademi itu di universitas itu ya udah belajar terus tanpa praktek. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang magang di perusahaan saya juga, kuliah-kuliah yang magang di perusahaan saya juga nggak ngerti kerja pertama. Kita ajarin kerja, tapi kan buang-buang waktu di situ 5 bulan 6 bulan. Di sini di sisi ini juga menguntungkan sebagai perusahaan di mana nanti mereka mencomot karyawan-karyawan, calon karyawan yang memang sudah sesuai dengan standarnya dia pasti. Dan posisi menguntungkannya di karyawan adalah mereka bisa mendapatkan relasi atau orang dalam dari perusahaan tersebut. Jadi ketika memiliki relasi kemungkinan besar bisa diterima. Jadi aku bilang, jadi di sini 100% garansi kamu diterima oleh perusahaan. Ya, saya udah kasih tahu nih. Ya, digaransi teman-teman pasti diterima ketika lulus. Ya, garansi 100%. Asalkan teman-teman sesuai dengan standar-standar dan tugas-tugas yang kita berikan, teman-teman selesaikan semua dan nilainya cukup bagus. Jadi gaji itu tergantung misalnya, terus gajinya berapa bang? Gajinya itu tuh tergantung skillnya kalian nanti. Penilaiannya dari C, B, A, S, ya kan? Jadi yang paling kecil tuh C, ya C itu paling teman-teman bisa dapat 2,5 sampai 3 juta. Selanjutnya naik dan naik sampai S. Kalau teman-teman udah di levelnya S, ketika tes profesional S, teman-teman mungkin bisa mendapatkan di atas 10 juta standarnya. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini Milliarder Boy berusaha untuk membuat banyak anak-anak muda supaya mendapatkan relasi ke beberapa perusahaan yang mungkin menurut dia cocok. Terkadang kan ada beberapa orang ketika daftar melamar kerja kan, orang skillnya A dikasih kerjaan B, dia nggak bisa. Jadi ketika belajar di Milliarder Boy Academy ini, outsourcing academy ini, teman-teman skillnya di mana dulu nih, kira-kira lu jagonya di mana? Oh jagonya di sini. Ya udah, difokuskan ke tempat di mana teman-teman skillnya itu yang mendukung skillnya tersebut. Jadi itu cukup 3 bulan guys, lu nggak perlu di sini juga teman-teman SMA juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya sertifikat dari Milliarder Boy Academy, ya, dimana beberapa perusahaan yang udah percaya sama standarnya gua kerja, jadi kita lemparin. Jadi di sini teman-teman percayalah, aku di sini untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan kerja secara layak dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa mendapatkan income sesuai dengan skill yang teman-teman punya. Jadi ada beberapa orang yang punya skill bagus tapi gajinya kecil. Ada orang yang standarnya skillnya jelek tapi gajinya gede. Jadi nggak timpang. Karena ngomongnya pinter, akhirnya perusahaan juga pecat juga kan. Nah kalau di sini karena teman-teman dites masuk ke akademinya Milliarder Boy, teman-teman itu di screening benar-benar teman-teman punya skill apa, C, B, I, atau S, super. Ya, oke gitu aja dari Milliarder Boy. Semoga informasi ini bermanfaat. Langsung aja daftar. Ini pertama, yang akademi pertama itu tanggal 1 Agustus ya. Jadi seatnya terbatas. Untuk pertama kali aku akan ngajarin 5-10 orang aja, karena memang perusahaannya juga terbatas, masih belum terlalu banyak. Tapi
tapi lokasinya di Surabaya ya teman-teman. Oke, kayak gitu aja dari aku. Thank you guys.